Dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, selamat pagi, haleluya. Masih bersama dengan saya, Pastor Brian Heru, dan masih dalam program Bible and Coffee. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan menguatkan kita, firman Tuhan meneguhkan kita, firman Tuhan membuat jalan-jalan kita lebih terarah kepada rencana Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami percaya ada berkat-berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan di sepanjang kami menjalani hari ini. Kami percaya rencana Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kami. Bahkan di sepanjang hari ini Tuhan tuntun kami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang akan meneguhkan kami, firman-Mu yang akan mengingatkan kami, mengarahkan kami masuk dalam rencana Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami ya Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, rekan Bible and Coffee, hari ini saya mau sharing dalam Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Roma pasal yang kelima, ayat 3 dan ayat yang keempat. Alkitab bilang begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa? Kesengsaraan kita. Jadi Paulus bilang bahwa kita bisa bermegah dalam kesengsaraan kita. Kalau kita berkata, sengsara kita bisa bermegah, sengsara kita bisa bersuka cita. Wow, itu ada suatu pertanyaan yang besar buat setiap kita. Kok bisa dalam kesengsaraan kita bermegah, dalam kesengsaraan kita bersuka cita? Karena Paulus tahu betul akan rahasia ini. Perhatikan yang selanjutnya. Kita bermegah dalam kesengsaraan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi saudara dan saya pagi hari ini, saya percaya betul ada maksud Tuhan kita mendengarkan firman Tuhan ini. Dan kalau di hari-hari ke depan kita diperhadapkan dengan suatu kesukaran, suatu kesengsaraan, saya percaya dalam mengiringi Tuhan ada kalanya Tuhan izinkan kesengsaraan terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita mesti mengerti betul apa maksud Tuhan dalam kesengsaraan ini. Ternyata maksud Tuhan dalam kesengsaraan ini, apa yang dikatakan Paulus, ujung-ujungnya akan membuat kita memiliki pengharapan. Dan kalau kita berharap kepada Dia, kita percaya pengharapan kita kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Dan saya percaya orang yang berharap kepada Tuhan, maka dia akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yang jadi pertanyaan, kalau kita hari-hari ini sedang mengalami atau masuk dalam tahap kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi, apa sikap kita? Kita mesti tahu sehingga kita tidak salah menyikapi apa yang Tuhan izinkan. Karena kalau kita tahu kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita jalan lurus sesuai dengan firman Tuhan, namun Tuhan izinkan ada kesengsaraan, maka hal ini harus kita lakukan. Apa sikap kita terhadap kesengsaraan? Saya pelajari yang pertama, ketika Tuhan izinkan masuk dalam tahap kesengsaraan dalam mengiring Tuhan, ingat dan lakukan hal ini. Yang pertama, tetap dekat dengan Tuhan. Kenapa kita perlu tetap dekat dengan Tuhan? Karena Alkitab bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah kekuatanku. Tuhan yang membuat kita tetap kuat. Sekalipun kesengsaraan demi kesengsaraan Tuhan izinkan terjadi, namun pertolongan Tuhan, jalan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan akan tetap terus mengiringi kehidupan kita. Jadi yang pertama dalam kita menyikapi kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi, tetap dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita tenang. Hanya dekat dengan Tuhan kita dapatkan kekuatan yang baru. Hanya dekat dengan Tuhan kita mendapatkan penghiburan di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan yang Tuhan izinkan. Yang kedua, apa sikap kita dalam menghadapi kesengsaraan? Jangan cari siapa yang salah, saudaraku. Jangan mulai mencari-cari siapa yang salah, tapi introspeksi diri, koreksi diri. Kalau kita tahu ini karena dosa, bertobat. Kalau kita tahu ini Tuhan izinkan untuk sebuah pendidikan ilahi, maka kita bersuka cita, kita tetap bersyukur. Karena saya percaya apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan. Kita diberikan kekuatan, kita dimampukan untuk menghadapi kesengsaraan yang Tuhan mungkin sedang izinkan dalam proses pembentukan, dalam proses pendidikan ilahi. Kita perlu supaya kita menghasilkan buah, sehingga pada akhirnya kita memahami bahwa Allah
tetap pegang kendali dalam kehidupan saya. Sekalipun yang saya doakan belum dijawab Tuhan, sekalipun yang saya gumuli belum ada pintu jalan keluar yang Tuhan bukakan dalam hidup saya, namun saya tetap mau percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, sikap kita terhadap kesengsaraan, jangan cari siapa yang salah, namun koreksi diri. Jangan serang orang karena ini lu yang salah ya, ini engkau yang salah, ini kamu yang salah. No, kita koreksi diri. Kalau kita pikir, oh saya masih didapati ada salah, saya masih salah mengambil keputusan, saya masih dosa dalam satu hal, maka bertobat, berbalik kepada Tuhan. Namun kalau kita koreksi diri dan kita berpikir, Tuhan, saya sudah berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan, namun Tuhan izinkan hal ini terjadi, kesengsaraan ini terjadi. Dengar baik, semua ada dalam kendali Tuhan. Ketika Tuhan izinkan, maka Tuhan akan membawa kita masuk dalam rencananya Tuhan. Tuhan akan menuntun kita masuk dalam rencana yang Tuhan pikir dan Tuhan anggap itu terbaik buat saudara dan saya. Bagian kita berserah, bagian kita percaya, sehingga akhirnya kesukaran hidup, sehingga akhirnya kesengsaraan hidup, kita mengerti semua ada dalam kendali Tuhan. Dan yang ketiga, kita pelajari apa sikap kita terhadap sebuah kesengsaraan. Tetap bersuka cita. Amin. Karena kita tahu bahwa di akhir daripada kesengsaraan, ujung-ujungnya akan timbul tahan uji. Dan di balik tahan uji akan timbul pengharapan. Jadi segala sesuatu Tuhan kondisikan untuk membuat kita bertumbuh. Segala sesuatu Tuhan atur, bahkan termasuk orang-orang yang mungkin berbuat jahat, meliciki kita, berbuat curang, bahkan merencanakan kejatuhan kita. Tuhan bisa pakai mereka untuk mendatangkan pendidikan ilahi buat hidup saudara dan saya. Karena itu terkadang kita mesti mengerti, di balik kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi, selalu ada yang terbaik yang akan Tuhan berikan. Biar hari ini kita menyikapi setiap kesengsaraan yang Tuhan izinkan dengan lapang dada. Karena kita mengerti, kalau Tuhan ada di pihak kita, maka segala sesuatunya dibuat menjadi indah. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Hamba berdoa, biar firman termaterai dalam hati kami. Kami ditolong Tuhan, kami dimampukan Tuhan untuk menjalani kehidupan kami, untuk tetap selalu dekat dengan Tuhan. Sekalipun harus kami lalui dapur kesengsaraan, harus kami jalani hidup menderita ketika kami mengiring Tuhan, kami memikul salib, namun kami percaya Tuhan ada campur tangan-Mu dalam setiap penderitaan kami, yang ujung-ujungnya akan menghasilkan sebuah tahan uji, dan ujung-ujungnya di balik tahan uji kami akan melihat pengharapan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Hamba berdoa, berkati setiap rekan-rekan sobat Bible and Coffee dimanapun mereka berada. Tuhan teguhkan hati mereka, Tuhan teguhkan iman mereka, sehingga mereka tetap terus berjalan dalam kuasa dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kita nikmati kopi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.